Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku buat para jamaah pengajian rutinan setiap Sabtu malam Ahad dan jamaah baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian ini, marilah gembahkan di dalam nyawa, gembahkan di dalam jiwa, gembahkan di dalam hati, gembahkan di dalam roh, dan gembahkan di dalam hidup kalimat-kalimat thayyibah, agar kalimat thayyibah itu mengena kepada sasaran yang kita kaji malam ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam hari ini kajian kita tentang panjang umur. Apakah yang dimaksud panjang umur itu? Sebelum kita mengungkap panjang umur, kita ungkap dulu pendek umur. Apa pula pendek umur itu? Pendek umur itu adalah ketika manusia masih dituhani di dalam hatinya oleh dirinya sendiri. Pendek umur itu adalah ketika manusia masih gaib akan Tuhannya. Pendek umur itu adalah ketika manusia lebih wujud daripada wujud Tuhannya di hatinya. Pendek umur itu ketika manusianya merasa dirinya yang hidup daripada hidup Tuhannya di hatinya. Pendek umur itu ketika manusianya merasa berkuasa atas segala aktivitas ini daripada kuasa Tuhannya. Inilah yang dimaksud pendek umur. Maknanya segala aktivitas yang kita lakukan takkan pernah bisa sampai kepada Tuhannya. Sholatnya tak sampai, ibadahnya tak sampai, apapun kebaikan yang dikerjakan juga tak sampai
sampai kepada Tuhannya. Kenapa kok tidak sampai? Karena yang dituhankan di dalam hatinya bukan Allah, tapi manusianya yang merasa berperan, tapi manusianya yang merasa berkuasa atas segala apapun yang dia kerjakan. Sehingga pulangnya kepada linafsi, sehingga pulangnya kepada dirinya sendiri, sehingga pulangnya kepada hawa nafsunya sendiri yang merasa berbuat. Inilah maknanya pendek umurnya, karena semua perbuatannya tidak dipersembahkan kepada yang menciptakannya, akan tetapi semua perbuatannya dimakan sendiri oleh dirinya sendiri. Solat yang dilakukan diakui di dalam hatinya, ini solatku. Ibadah yang dilakukan diakui di dalam hatinya, ini ibadahku. Kebaikan-kebaikan yang ada dilakukannya diakui sebagai kebaikanku. Maknanya semua dimakan sendiri. Apakah demikian cara mengabdi kepada Sang Pencipta? Kenapa semua itu terjadi? Semua itu terjadi karena kita yang jadi Tuhannya diri kita sendiri selama ini. Kita merasa menjadi penguasa diri kita sendiri selama ini. Kita merasa menjadi Sang Pencipta diri kita selama ini. Semua perbuatan yang kita kerjakan seolah-olah ciptaan kita. Semua kebaikan yang kita kerjakan seolah-olah bersumber dari kita sendiri. Itulah bukti bahwa selama ini semua yang kita amalkan tak sampai kepada yang menciptakan diri kita. Karena kita selama ini berperan sebagai Sang Pencipta diri kita sendiri, daripada kita berperan sebagai yang diperankan Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah yang dimaksud pendek umur. Maknanya kita selalu memandang makhluk daripada memandang Sang Khalik di dalam hati kita. Kita selalu memandang kesin daripada memandang isi di dalam hati kita. Kita hanya memandang badan-badan kita yang seolah-olah bisa bergerak sendiri. Kita hanya menyaksikan badan-badan kita yang bisa sholat sendiri. Kita hanya menyaksikan badan-badan kita yang bisa ibadah sendiri. Seolah-olah badan ini gerak-gerik sendiri. Tak ada yang menggerakkan kecuali hawa nafsu kita sendirilah yang merosuli, yang mentuhani, yang mengutus, yang mengkhalifai badan-badan ini. Seolah-olah semua ciptaan kita di dalam hati kita, tak ada yang ciptaan Allah. Kita bilang semuanya ciptaan Allah. Itu kan gombal wae. Tapi di dalam hati kita aplikasinya, aku yang berbuat semua itu. Sholat yang sholat aku. Ibadah yang ibadah aku. Bila Allah yang sholat berarti Allah nyembah Allah. Mana mungkin Allah nyembah Allah? Maknanya bila sudah nyata Allahnya, hancur lebur makhluknya. Jadi maknanya
Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya Allah lah yang memerankan seluruh makhluk-makhluk ciptaannya. Jika sudah tak ada makhluknya, jika sudah hancur lebur makhluknya, mana ada komentar lagi dari makhluknya. Namun bila masih ada pertanyaan dari makhluknya, bila hidup ini Allah, berarti aku Allah. Salah. Maknanya, bila hidup ini Allah, matikanlah dirimu. Jangan kau merasa dirimu yang hidup. Maka itulah yang dimaksud lillahi ta'ala. Kita terhindar dari faksa wal mungkar. Kita terhindar dari rasa bangga, terhindar dari rasa mulia, terhindar dari rasa benar sendiri di dalam kehidupan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang dikatakan panjang umur, hati yang sudah rela, hati yang sudah ridho, kembalikan semua hak Allah kepada Allah. Apa hak Allah atas diri kita? Semuanya. Tak ada satupun yang hak kita. Semuanya hak Allah. Hidup milik Allah. Badan ciptaan Allah. Tak ada setitik pun, walaupun sebiji darah yang kita punya. Inilah yang dimaksud panjang umur. Hati yang selalu lillahi ta'ala. Hati yang selalu kembali ke alam baqo, alam ketuhanan. Maknanya hati selalu tentram, hati selalu damai. Kenapa? Karena Allah lah yang menghidupiku. Karena Allah lah yang memeliharaku. Karena Allah lah yang mencukupiku. Aku tak bisa hidup sendiri. Aku tak bisa berkuasa sendiri. Aku tak bisa gerak sendiri. Apalagi menciptakan semua aktivitas yang berlaku atasku. Bila hidup dan badan bukan milikku, apalagi yang menjadi milikku. Inilah hati yang lillahi ta'ala. Maknanya hati selalu pulang rojiun kepada hanya Allah lah yang berkuasa atas diri manusia ini. Inilah yang dikatakan panjang umur. Panjang umur selalu dan selalu hati pulang kepada Allah. Liko kepada Allah. Tajalli kepada Allah. Maknanya hati sudah tak merasa bermakrifat lagi. Bagaimana mungkin ada orang makrifat sementara yang makrifat hanya Allah saja. Ketika manusia masih merasa dirinya makrifat, hakikatnya ia buta akan Tuhannya. Jadi hakikat makrifat itu adalah manusianya. Sudah taubatlah dari makrifatmu. Kau tak bermakrifat. Hakikatnya dirimu hanyalah mati saja. Kau hanya diperankan Tuhanmu. Jadi yang tahu, yang mendengar, yang menyaksikan, yang melihat, yang merasa, yang bergerak, semuanya itulah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu. Dan Allah lah yang menciptakan
apapun yang kau perbuat. Maknanya ini terjadi kapan? Ketika kita sudah pulang kepada yang menciptakan kita, maka berlakulah ayat ini. Akan tetapi bila hawa nafsu masih merajai hati ini, maka ini tak berlaku ayat ini. Maknanya bila hawa nafsu sebagai Tuhannya segala perbuatan, maka semuanya ya kejelekan, semuanya ya kemungkaran, semuanya ya kekotoran, apapun yang dikerjakannya. Sholat kotor, ibadah kotor, zikiran kotor, sholawatan kotor. Kenapa? Karena bukan nyembah Allah, tapi hawa nafsunya lah yang merajai dirinya selama ini. Seolah-olah ia mendapatkan pahala, seolah-olah ia menginginkan surga, padahal surga dan pahala ada di sisi Allah, bukan di sisi hawa nafsunya. Jadi pahala dan surga itu bila hawa nafsu yang berperan sebagai Tuhan, maka pahala itu ya kebanggaan manusianya. Maka pahalanya adalah manusianya merasa mulia dengan amal-amalnya, itulah pahalanya. Akan tetapi pahala di sisi Allah, manusianya ketika melakukan segala aktivitasnya, terutama di dalam sholatnya, di dalam ibadahnya, ia sudah tak mengharapkan apa-apa lagi. Karena yang melakukan bukan dirinya, yang melakukan tak kuasa manusianya melakukan itu semua. Itulah yang dimaksud pahala. Bila hatinya sudah kembali kepada Tuhannya, bila ia sudah tak merasa melakukan ibadah dan sholatnya, yakni hati yang selalu lillahi ta'ala. Itulah yang dimaksud pahala. Hati yang damai, hati yang tentram, hati yang innal awliya la khawfun alaihim walahum yahzanun. Para kekasih Allah itu tak ada rasa takut dan bersedih hatinya. Kenapa? Karena orang yang sudah kembali kepada Allah itu sudah pasrah total jenderal kepada Tuhan yang menciptakannya. Allah lah yang memeliharanya, Allah lah yang mencukupinya, Allah lah yang selalu menjaganya dari mara bahaya. Maka dari itu hatinya selalu tenang, hatinya selalu damai. Kenapa? Karena hatinya hanya bertuhankan Sang Pencipta dirinya, tidak bertuhankan kepada hawa nafsunya sendiri. Jika kita bertuhankan kepada hawa nafsu kita sendiri, pasti kita mengalami banyak kesusahan-kesusahan, banyak mengalami ketakutan-ketakutan, banyak mengalami kesedihan-kesedihan. Kita banyak memikir di dalam kehidupan ini, kita ditakut-takuti pandemi, ditakut-takuti dengan kematian, ditakut-takuti dengan kemiskinan. Kenapa? Karena hawa nafsu kita sudah kita pertuhankan daripada mentuhankan yang menciptakan semua keadaan ini.
Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itulah yang dimaksud panjang